Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa marabbi maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna kana syarruhu mustatira. Al-ayah, amma ba'du. Segenap pendengar kalam Ramadan dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semua umumnya kaum muslimin muslimat pendengar kalam Ramadan, kita bisa berjumpa lagi, bisa bersuara kembali di momen yaitu kalam Ramadan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Mawardi Basanggar Pekanbaran pada tahun 2004 kali ini. Semoga dengan adanya dan besar harapan dengan adanya kalam Ramadan ini, kita semua bisa menambah ibadah kepada Allah SWT. Dengan adanya kalam Ramadan pada kali ini bisa mengambil hikmah dan ibrah dan mau'idah bagi kita semua untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin kalam Ramadan dimanapun Anda berada yang setia mendengarkan kami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas di kalam Ramadan pada kali ini, saya akan membahas tentang puasa nadar. Apa sih puasa nadar? Puasa nadar ialah puasa yang dilakukan seseorang muslimah untuk menepati janjinya kepada dirinya sendiri, janji kepada orang lain, dan janji kepada Allah SWT. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian nadar. Sekali lagi, puasa nadar adalah puasa yang dilakukan seseorang muslimah ataupun orang Islam untuk menepati janjinya, untuk memenuhi janjinya, janji kepada diri sendiri, janji kepada orang lain, dan janji kepada Allah SWT. Nah, itu yang disebut dengan pengertian nadar. Hadirin muslimat kalam Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Nah, sudah saya paparkan, saya sudah jelaskan dengan secara singkat dan padat bahwasanya puasa nadar yaitu puasa yang dilakukan seseorang untuk menepati janjinya, baik janji kepada dirinya sendiri, janji kepada orang lain, dan janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tadi pengertian dari puasa nadar. Hadirin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa nadar yaitu banyak arti. Arti nadar banyak pengertiannya, dan juga nadar punya penafsirannya, juga nadar banyak versinya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya nadar berarti mempunyai arti berjanji. Seperti tadi, berjanji kepada dirinya sendiri, berjanji kepada orang lain, berjanji kepada Allah SWT. Terus versi yang kedua ataupun pendapat ulama yang kedua yaitu nadar bisa berarti aujabah, yang artinya mewajibkan sesuatu yang asal mulanya makruh, yang asal mulanya mubah menjadi wajib. Berarti nadar itu mempunyai arti aujabah,
berarti mempunyai apa? Mempunyai arti mewajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri dan untuk orang lain dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ada pula yang mendapat istilah aujabah, aujabah ataupun disebut dengan nadar itu komitmen. Komitmen yang diikat kuat, yang dibangun oleh dirinya sendiri, yang dibangun untuk orang lain, yang dibangun komitmen tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen itu komitmen yang diikat kuat dengan janji kepada Allah, janji kepada dirinya sendiri dan janji kepada orang lain. Nah, itu namanya komitmen atau disebut dengan nadar. Maka dari itu, kita semua selaku kaum muslimin muslimat, umumnya pendengar setia kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa apabila seseorang tersebut terlanjur ataupun melafalkan sudah berniat bernadar, melafalkan kalimat nadar, maka kita semua bisa menepatinya, bisa menepatinya dan bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang kita nadarkan ataupun sesuai yang apa kita janjikan kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Amin, amin, amin. Semoga kita tidak termasuk ke kategori orang yang berkhianat. Seseorang apabila berjanji, apabila seseorang melakukan komitmen, baik komitmen tersebut kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, dan juga kepada Allah, apabila tidak ditepatinya, maka orang tersebut termasuk kategori orang khianat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika seseorang berjanji, orang tersebut tidak menepati janjinya, tidak melaksanakan janjinya, maka orang tersebut, kata Rasulullah, termasuk kategori orang beringkar atau berkhianat ataupun orang yang tidak menepati janjinya. Maka dari itu, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya apabila seseorang mengadakan komitmen ataupun mengadakan perjanjian ataupun mengakukan nadar, maka orang tersebut harus menepati janjinya, karena janji itu adalah hukumnya wajib yang ditepati ataupun dilaksananya. Takutnya sesungguhnya sesuai dengan Allah tadi, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dipersoalkan, akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Semoga kita semua selaku kaum muslimin muslimat, khususnya pendengar setia kalam Ramadan, bisa menepati janjinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in muslimat kalam Ramadan yang setia dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.